Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru wa bil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita al-mukarram wal mahbub al-ustaz Idam Khalid. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Beliau adalah guru yang paling senior. Jadi beliau dengan banyak cerita tentang perjalanan Masjid Jami Al-Barokah khatam sekali. Kemudian juga yang kami muliakan guru kita Al-Ustazah Ustazah Hasanah. Alhamdulillah beliau hadir melatih kita semuanya. Insya Allah nanti malam pun suami beliau insya Allah memberikan ceramahnya, karena Kiai Nur Anwar salah satu guru kita yang mengisi kajian kita Bidayah Hidayah, dan beliau salah satu favorit kita di Masjid Jami Al-Barokah. Kemudian ke para pimpinan Majelis Taklim, Bapak yang saya hormati juga Ustazah Nani Jartia, kemudian Ustazah Yaya, Ustazah Hilo, Ustazah Haji Masura dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari tempat yang mulia ini kita masih sama-sama dalam melaksanakan dalam rangka tawakufan. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, sehingga Allah mudahkan kita melangkah di Masjid Barokah ini. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW beserta kepada sahabat dan seluruh umatnya, dalam harapan kita syahir tempat yang mulia ini mendapat syafaat bersama yaumil akhir nanti. Para ibu-ibu dan bapak-bapak, Jumat yang lalu, tepatnya 27 Rajab, pada sholat Jumat, kami para konseptor Masjid Peradaban berangkat melakukan studi banding. Kalau orang manajemen bilang benchmarking, Pak, Bu. Jadi makanya waktu studi banding, salah satu konseptornya adalah beliau, Bapak Nurul Falah, kemudian Ustaz Alfian, juga anak mudanya Pak Kiki dan Ibu Eni Alif. Kenapa kita mesti belajar ilmu kemasjidan ke salah satu masjid, yaitu Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Kami saat ini, saya dan beberapa konseptor sedang serius menggarap transformasi Masjid Jami Al-Barokah dari masjid konservatif menjadi Masjid Peradaban 5.0. Apa itu konservatif? Jadi singkatnya, kalau kita tanya sekarang, Bu, kira-kira dari luar pulau atau bahkan nggak jauh-jauh deh, dari Bekasi, kira-kira dengan kondisi sekarang yang kita manage, yang kita atur masjid seperti sekarang ini, orang Kerawang ketika datang ke sini kita tanya, Pak, Bu, datang dari mana? Dari Kerawang. Niatnya apa ke sini? Oh, kita ingin sholat di Masjid Jami Al-Barokah. Kira-kira ada nggak hari ini? Kalau kita tanyakan gitu, mungkin nggak? Jauh-jauh nih orang datang tiba-tiba Masjid Jami Al-Barokah, niatnya cuma mau sholat. Kalau sekarang kan biasanya kita mampir. Bu, datang dari mana? Dari Kerawang. Kemarin ngapain? Besan tadi. Besan selesai mampir sholat. Nah sekarang kita akan berubah. Jadi orang dari mana-mana itu datang ke Masjid Jami Al-Barokah memang tujuan utama. Tidak dia mampir karena dia punya tujuan utama, kemudian sambil jalan mampir ke Masjid Jami Al-Barokah.
Ini sedang kami rumput, kami sedang matangkan konsepnya Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kalau ibu-ibu mungkin perhatikan, sekarang ditayangkan ada Bapak Nur Fala dan Alif yang sedang syuting mungkin dari tadi. Jadi kami sedang melakukan branding. Kalau dalam manajemen branding, cuma kalau dalam agama Islam syiar namanya. Kami branding, kami syiarkan. Kalau tadinya cuma sebat tas tablik Bamas, sekarang cakupan kami tidak tablik Bamas, tapi dunia. Karena apa? Karena kalau masjid kita, Masjid Jami Al Barokah ini mau dilirik dan menjadi tujuan utama orang-orang datang masih untuk sholat, datang masih untuk istirahat, ya harus di branding dengan bagus, dengan baik. Nah, salah satunya beliau Pak Nur Fala. Jadi kami besok akan juga rapat pembentukan pengurus. Masjid peradaban berbeda dengan masjid konservatif, dengan masjid zaman sekarang yang ada seperti sini, di mana biasanya ada makmur dan sebagainya. Tetapi di masjid peradaban cuma 5. Ada namanya bidang kemasjidan. Nah, ini sesuatu yang baru mungkin kita dengar. Ada namanya bidang pendidikan, ada namanya bidang media. Nah, ini kemudian membesarkan kita nanti media. Nanti kita dapat semuanya dari media. Kemudian apa? Baitul Mal. Hanya 5 bidang saja nanti. Tetapi nanti di bidang kemasjidan akan ada pecah lagi. Ada namanya idaroh, ada namanya imaroh, ada namanya riayah. Apa itu nanti kami akan jelaskan. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa semangat kita pengurus baru ini yang akan besok kita bentuk, akan saya bentuk ini adalah ingin mengembalikan fungsi masjid sebagaimana zamannya Rasulullah SAW. Jadi masjid bukan cuma untuk sholat, kemudian ada tawakufan seperti ini, kemudian pada santunan yang 1 tahun sekali, kemudian pada perayaan PHB dan sebagainya. Tidak. Apa program kami yang terbaru nanti? Jadi insya Allah doakan kami Bapak Ibu semuanya, terbaru kami sedang besok akan kami matangkan beberapa program kami. Tapi yang terbaru mungkin, jadi ketika anak-anak ibu semuanya datang ke masjid nih, sholat maghrib, sholat Aisyah, sholat subuh, kita berikan anak-anak kita uang jajan 5.000 rupiah atau 10.000. Kami belum putuskan nanti karena besok akan kami rapatkan. Untuk apa? Untuk membangkitkan cinta masjid. Jadi kalau sekarang berpikirnya udah Neng Tom berangkat ke masjid, sementara bapaknya nggak berangkat, jangan berharap nanti anak cinta masjid. Orang-orang dulu, karena saya orang dulu, saya punya kakek, punya wakaf musola. Dulu mah yang namanya zaman dulu nggak ada yang namanya itu anak-anak di betak itu pada berani. Sekali betak diam, tidak naik lawan sebagainya. Kalau sekarang beda, kita bentak bapak emaknya marah. Katanya kan itu malaikat sedang bermain di masjid. Nah, ini jadi konsepnya kurang pas. Jadi ke masjid orang main dulu. Sampai kalau ibu-ibu mungkin perhatikan, tiap sholat mesti ada satu orang yang standby di belakang. Karena kalau enggak, musimnya luar biasa imam. Karena fokusnya jadi terganggu. Jadi kurang lebih itu. Jadi kita berikan dia anak-anak kita 5.000. 5.000 apakah berbentuk uang? Enggak. Berbentuk voucher, berbentuk kupon. Nanti bisa ditukarkan di mana? Kalau contohnya Alif gitu, anak usia SD, dia sholat sehari maghrib, isya, subuh, kasih kupon 1. Kalau 1 bulan 150.000. 150.000 itu kupon, tidak uang.
Kuponnya itu bisa ditukarkan di mana? Di warung-warung terdekat di Kafling Bamas. Inilah yang disebut masjid sebagai pusatnya ekonomi. Pusatnya ekonomi itu. Jadi anak-anak dapat voucher 150.000, bilang ke mamanya, mak dibeliin sayuran. Datang ke Budaya Sayur, ditukarin kuponnya, 2 kupon, 3 kupon. Kemudian datang ke warung Madura, pengen beli beras, tukarin kuponnya sana. Kemudian tukang apa lagi, nasi uduk, dibuat nasi uduk. Jadi ekonomi ini berputar di sini, tidak berputar di luar. Kalau kita berikan uang bisa jadi berputarnya di luar. Tapi kalau di sini berputarnya akan hanya dari Kafling Bamas. Karena kuponnya itu hanya berlaku untuk pedagang-pedagang yang di Kafling Bamas. Inilah yang disebut masjid sebagai pusatnya ekonomi. Yang pertama, ketika ibu nanti tim kami para anak muda tiap bulan akan mutar untuk infak dan sodako. Ketika ibu memberikan infak dan sodako, yang pertama ibu dapat pahala. Yang kedua, ibu bisa menolong tetangganya ibu. Tadinya dia tidak punya beras, lantaran berinfak dan sodako, bisa ditukarin beras. Yang pedagang tadinya sepi karena sekarang sudah banyak kupon berkeliaran di sini, ditukar kupon, hidup semua. Jadi dari mana ekonominya datangnya dari ibu, kita kembalikan kepada semua. Itu yang disebut masjid sebagai pusatnya ekonomi. Ini baru satu program yang kami buat. Ada beberapa program nanti besok akan saya sampaikan di rapat pembentukan pengurus baru. Kami akan mantapkan semuanya. Jadi ini hanya baru beberapa kemarin dengan para konseptor kita buat seperti itu. Ada beberapa nanti akan juga program yang akan kami buat. Jadi prinsipnya dalam masjid peradaban itu kita mengutip daripada salah satu perkataan dari Umar bin Khattab bahwa peradaban dibangun bukan dari kekayaan, tapi dari ilmu, dari kerja keras, dari ketakwaan. Itulah nanti menjadi pilar dari masjid peradaban. Nah makanya yang ngurus masjid ini buat para ibu-ibu, ketua-ketua majelis taklim, yang semangat bu. Jadi ngurus masjid jangan, atau ngurus taklim jangan sambilan, yang serius. Jadi kami para pengurus baru ini serius sedang menggarap daripada proyek program yang kami buat ini. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan. Kenapa kami sampaikan secara serius? Yang namanya berorganisasi orangnya macam-macam, terutama juga buat ketua Bu Nani. Saya di sini udah ngalamin berbeda dengan perusahaan. Kalau di perusahaan saya pegang organisasi itu berjalan baik. Karena kalau orangnya bandel ya sudah saya SP aja. Dia nggak berani. Kalau di sini kan nggak bisa diterapkan kayak gitu. Inilah seninya dalam memimpin. Jadi seni dalam memimpin, pemimpin itu ibarat kepala. Para anak buahnya nih, timnya ibu nih, tangan dan kaki. Kalau kaki kanan melangkah, kaki kirinya nahan sebentar. Kemudian kaki kanannya sudah lewat, kaki kirinya maju. Seperti itu. Jadi memang seninya memimpin seperti itu. Dan ini ganjarannya luar biasa. Karena kita masuk ke dalam orang-orang yang memakmurkan masjid. Kata Nabi man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Barang siapa yang mendirikan masjid, membangun masjid, kalau ada guru-guru membangun masjid sama juga memakmurkan. Jadi memakmurkan masjid itu ganjaran dibuatkan rumah nanti di surga. Kira-kira Bu nanti kalau mau dapat rumah perlu kerja keras apa enggak? Harus. Rumahnya mau bagus tergantung kita. Rumahnya jelek tergantung kita. Makanya ngurus masjid, ngurus jamaah yang serius. Dan juga ketika kita berorganisasi, kita bermasyarakat, yang paling penting adalah tekanlah ego serendah-rendahnya.
jangan baperan. Itu kunci berhasil. Jadi kalau ibu egonya tinggi nggak bisa bermasyarakat. Dikit-dikit ntar ngambek. Punya saran nggak didengerin. Kalau kata orang Singapura kurik, malah kampung, ngambek. Terus gitu. Itu mutu kalau kita mah mutu. Nah kalau di organisasi kayak gitu, kadang saya sebagai ketua ada keputusan yang tidak sesuai dengan cara berpikir saya, tetapi karena itu sudah diputuskan oleh majelis, maka saya harus menaati peraturan itu. Saya harus menaati keputusan itu. Itulah seninya. Seni memimpin seperti itu. Jadi kalau kita baperan, kalau kita dibikin mutu ngambek, ya bubar organisasinya. Gitu ya. Berbeda dengan perusahaan. Jadi kalau perusahaan kita juga Pak Dorfala tahu, kalau kita jadi pimpinan ya sudah. Yang lain tuh anak buah kita di bawah kagak ada yang bilang A, B, C, D, ikut aja. Orang kenapa? Yang mimpin bapaknya saya. Nggak berani saya membantah. Karena kalau bantah nanti kenaikan gaji kecil begitu. Jadi itu aja disampaikan Ibu. Jadi kurang lebih masjid peradaban seperti itu. Konsepnya adalah masjid bukan cuma sebagai tempat sholat, tempat ngaji, tapi masjid adalah pusat ekonomi, masjid adalah pusat kebudayaan, masjid adalah pusat kesenian. Salah satunya ini juga alhamdulillah kita sudah lengkapi masjid kita juga dalam hadroh. Dan tadi alhamdulillah juga luar biasa. Kayaknya hadroh belum lama juga hadir, tapi sudah luar biasa. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, yuk kita ramaikan Masjid Jami Al-Barokah sebagai masjid peradaban 5.0. Peradaban besar dimulai dari masjid. Jadi kalau peradaban besar itu dimulai dari masalah, peradaban besar kita mulai dari masjid. Semangat kita membangun masjid, semangat kita mensiarkan masjid. Jangan lagi ada yang berkritik dan sebagainya. Yuk kita bersatu padu, kita bersekarang di masjid. Mulai hari ini saya dan beberapa tim konseptor selalu berpikir suatu saat nanti, barangkali hari ini kita buat platformnya, hari ini kita buat fondasinya. Suatu saat nanti orang dari luar pulau, orang dari luar Indonesia datang ke Masjid Jami Al-Barokah memang menjadi tujuan utama, bukan sambilan. Saya sendiri sampaikan, masjid 1 juta pemuda di Sukabumi itu jauh di pelosok, tapi masjid itu bisa berkembang karena kenapa? Karena para pengurusnya bersatu padu. Pengurusnya saling sinergi, saling support, saling bantu. Tidak sikut sono, tidak sikut sini. Kalau giliran ngaji gurunya mohon maaf di Ustaz Idam banyak. Giliran ustazah uswatu sedikit. Ngaji diincar-incar gurunya. Ngaji mengaji aja udah. Terutama ini buat para pimpinan. Kalau pimpinan nggak datang, gerbongnya belakang mesti hadir. Jangan sampai bawa satu gerbong. Ini Bu Nani nggak hadir, Nurul Islam nggak hadir, Bu Lala nggak hadir, Papri Barakaman nggak hadir. Jadi ketuanya boleh nggak hadir, gerbongnya tetap nyampe masjid, siarnya mesti nyampe. Para pimpinan ini ketua majelis taklim, jangan segen-segen, jangan capek-capek, wor-wor terus. Tugasnya ya memang itu, menyampaikan. Selebihnya nanti Allah punya urusan, menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid gitu. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Akhir kalam kami mohon doanya, kami mohon supportnya dan seluruh warga Papri Bamas. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami sebagai para konseptor masjid peradaban 5.0 Masjid Jami Al-Barokah, Allah berikan keriduan, Allah berikan kemudahan dan setiap urusan dan langkah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.